Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahdarana wa iyyakum fi hadhil jalsatin nawirah wa nas'aluhu ta'ala an yarbuta qulubana bi khairil khaliqah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa itratihi tayyibatit tahirah wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Para habaib yang hadir malam hari ini dan seluruh para syubban alawiyin yang tergabung dalam majelis Shafa'us Salaf, serta tentunya ketua dan seluruh jajaran pengurus DPC Rabithah Alawiyah Kota Pasuruan yang saya hormati. Pada malam hari ini, pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah, di mana Allah Ta'ala bima anna dinana huwal Islam, dinu tasamuhin wa rahmah wa izzah wa ilmin wa amalin wa nizamin wa ruhiyat. Agama kita adalah agama Islam yang isinya adalah yaitu tasamuh, penuh dengan banyak kemurahan-kemurahan dan penuh dengan rahmat dan kasih sayang, penuh dengan pemuliaan dan kemuliaan. Agama yang di dalamnya penuh dengan ilmu, amal, nizam, segala aturan hidup kita semuanya diatur dengan secara rinci. Dan agama ini waqad awjadahu Allahu li is'adil bashar fi dinihim wa dunyahum. Diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk membuat manusia ini beruntung baik dalam urusan agama mereka maupun urusan dunia mereka. Kalau Al-Imam Al-Haddad mengatakan nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul islami akbaru ni'matin halat bisahah. Kita ini berada di dalam satu kesenangan dan satu kelonggaran. Kita berada dalam satu kebahagiaan dan santai, di mana nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam telah bertempat di dalam hati kita, dalam pelataran hati kita. Artinya di sini berarti kita beragama Islam harus bahagia, harus percaya diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang minder dengan Islam kita, tapi harus kita ciptakan sebuah mental percaya diri karena keislaman kita. Saya tertarik dengan sebuah penjelasan yang ada dalam mukhtarat dari muhadharat dan rasail Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri.
ketika itu disampaikan di Al-Mukalla, beliau membahas tentang soal masalah An-Nahdah, kebangkitan. Kebangkitan baik itu An-Nahdhatul Ilmiyah wa Thaqafiyah, An-Nahdhatud Diniyah, kemudian An-Nahdhatut Tijariyah dan seterusnya. Tapi saya ringkas, saya ambil yang terpenting yang ingin saya sampaikan di forum ini pada penutupan majelis Shafa'us Salaf ini. Pertama, bahwa ada sebuah ungkapan, la yanhadus syarqu hatta yanhadul arabu wa nahdatul arabil kubra laha uhabu. Tidak mungkin negara-negara timur akan bangkit kalau Arab tidak bangkit. Dan kebangkitan yang besar untuk Arab itu dibutuhkan persiapan-persiapan yang banyak, persiapan-persiapan yang matang, persiapan-persiapan yang besar. Kaifas sabilu ilan nuhudis sadiq. Bagaimana caranya kita bisa mencapai sebuah kebangkitan yang benar itu? Pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah An-Nahdhatud Diniyah, kebangkitan dalam beragama. Bagaimana kebangkitan beragama ini? Pertama yang harus kita lakukan adalah wad'u barnamij li nashri da'watil islamiyah wal wa'did dini al mu'aththir fi jami'i maqati'atina wa bawadina wa baina rijalina wa nisa'ina wa yukhassasu i'timaduh wa tuntakhabu hay'atuhu wa rijaluh, yaitu membuat, menciptakan acara-acara yang isinya kandungan menyebarkan dakwah Islam dan nasihat-nasihat agama yang bisa berpengaruh merubah pola hidup manusia, yang tentunya itu dilakukan di setiap daerah, mau itu di perdesaan, di perkotaan, dan baik untuk laki-lakinya maupun perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya, dan tentunya harus jelas pegangannya, harus ditakhsis dan dipilih juga caranya, bentuknya, dan orang-orangnya. Tentunya tidak sembarang orang untuk bisa nasrud dakwah, untuk bisa menyampaikan dakwah, tapi orang-orang yang memang punya kapasitas untuk dakwah, yang mumpuni untuk dakwah. Tidak setiap orang bisa berdakwah. Itu ada rijalnya, ada orang-orangnya yang memang harus terpilih, orang-orang yang memang sudah dipilih, karena memang kapasitasnya ada, ilmunya ada, bisa menyampaikan, punya uslub dalam dakwah dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita sendiri mau mengoreksi orang lain di luar, karena mereka punya acara tidak islami, harusnya kita itu introspeksi diri dulu. Kita ciptakan dulu dalam internal kita acara-acara yang islami. Karena kalau sudah acara itu berisi nasrud dakwah al-islamiyah, tentu acaranya islami. Mau itu acara haflah zuwaj, acara pernikahan, acara apapun,
harus yang islami, yang bisa mengandung nasrul dakwah. Lah kalau acara kita sudah tidak islami, bagaimana kita mau mengkritik orang lain di luar yang acaranya tidak islami? Jadi kita benahi diri kita dulu, baru kita kritik orang lain, baru kita bisa menilai orang lain. Jadi kita mulai dari diri kita dulu. Ciptakan di mana-mana, setiap acara kita adalah acara-acara yang islami dan mengandung nasrul dakwah al-islamiyah, mengandung penyebaran dakwah Islam dengan cara apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taujihun min baninin wa banat, taujihan dinian aktsara min kulli mawjud wa sabhuhum bisabghatil islamiyatil arabiyyah wa gharsu dzalika ruh fihim, adalah mengarahkan sejak kecil, sejak dini sudah kita bibit, kita arahkan setiap keluarga kita, mau yang perempuan, yang laki-laki, kita warnai dengan warna-warna Islam, Islam yang Arabiyah, Islam yang Hadramiyah, Islam yang Tarimiyah, sebagaimana yang diajarkan orang-orang tua kita. Pembibitan itu harus sejak dini kita mulai, karena kalau tidak kita akan terlambat. Kalau Anda tahu dulu bagaimana orang-orang tua kita dulu cara mendidik kita itu, taujih itu, mengarahkan itu luar biasa. Dulu itu saya masih ingat, zaman kami masih kecil, kalau ada orang-orang tua datang ke Indonesia, ada wali-wali besar datang dari Hadramaut, dari mana-mana ke Indonesia, ada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf Al-Qutub. Itu oleh orang tua kita itu diwajibkan datang, diajak dan wajib duduk, mau ngerti tidak ngerti pokoknya duduk. Diharap satu dapat nazrah, dapat pandangan, dilihat. Kedua, setidaknya dibiasakan dari mulai kecil. Ada majalisul khair, diajak. Bukan cuma disuruh. Kalau orang tua sekarang kan bisanya cuma nyuruh. Anaknya disuruh datang ke majelis, wahu jalis fil bait, ya'takif amamat television. Anaknya disuruh berangkat, dia duduk iktikaf di depan TV. Ya tidak bisa jadi. Tapi orang tua dulu tidak sekedar menyuruh, tapi diajak, dituntun. Kita diajak, mereka datang dan kita dituntun, diajak duduk. Mau ngerti mau tidak ngerti pokoknya duduk, dibiasakan supaya ada ta'awud. Ini namanya taujih. Jadi sudah diarahkan sejak mulai dini, itu sudah diarahkan. Maka kita harus sadar bahwa kita ini dilihat orang, dipandang orang, dihormati orang, dihargai orang, bukan karena diri kita, tapi karena para pendahulu kita. Kama fil hadits sahih, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak mungkin akhir dari umat ini menjadi baik, generasi yang terakhir, kecuali karena kebaikan orang-orang yang terdahulu. Karena orang-orang terdahulu kita baik-baik, karena kita keturunan orang-orang yang baik, maka orang menganggap kita baik, maka orang kemudian menghormati kita, memuliakan kita karena mereka. Nah, ini yang disebut dengan salahul aba yanfa'ul abna. Baiknya orang tua itu
bisa membuat manfaat kepada anak cucunya. Dan nanti itu akan kita alami. Kalau kita saat ini baik, maka nanti anak cucu kita akan menjadi baik. Wahakadha. Jadi ini sangat penting sekali poin yang kedua tadi. Karena kalau dua hal ini tidak kita lakukan, maka terus terang kita ini sekarang akan masuk bahkan sudah masuk pada fase inhitat khuluqi. Kita ini sudah turun drastis dalam masalah akhlak. Akhlak sudah turun, sudah terdegradasi moral kita, sudah turun akhlak kita ini, ya, sudah inhitat khuluqi. Maka harus ada nahdah khuluqiyah, kebangkitan akhlak. Sampai Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili di situ mengatakan, la tajidu wadihan fil kitabati alal juduran wa fil mukhatabat wa turuqat wal maqahi wal hafalat hatta asbahal la'nu tahiyatan, hatta asbahal la'nu tahiyatan wal khiyanatu amanatan wal khadi'atu daha'a wat ta'annuthu yamudduna wad da'awil farigha ilman wan nifaq wat tabtil wal mujamala akhdha khatir. Maka kata beliau, engkau akan mendapati dengan jelas, dengan wadih, bagaimana rusaknya akhlak itu dalam tulisan-tulisan. Kalau dulu tulisan di dinding, kalau sekarang mungkin di medsos. Bagaimana tulisan-tulisan yang sudah tidak bermoral, tidak berakhlak. Ucapan-ucapan mukhatabat antara yang satu dengan yang lain sudah tidak ada lagi akhlak, tidak ada lagi etika, bagaimana bicara dengan orang tua dan seterusnya. Bukan hanya itu, bahkan di dalam warung-warung, kalau sekarang mungkin kafe, kemudian di acara-acara perkawinan kadang-kadang tidak ada akhlaknya. Dilihat orang, apa nggak malu kita? La akhlak, bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang sudah menerjang syariat di situ. Sudah tidak ada akhlak karena ini inhitat khuluqi sudah terjadi di situ. Sampai-sampai kata beliau, laknat dan caci maki itu seperti sebuah penghormatan sekarang ini. Jadi kita istilahnya mencaci maki orang itu sekarang kayak ngucapin assalamualaikum, kayak tahiyah. Khianat sudah menjadi sebuah perdagangan. Tipu daya sudah merajalela di mana-mana. Kemudian ta'annuts, ada orang-orang yang tasyabbuh, laki-laki tapi tasyabbuh bin nisa bil unsa, itu sudah terjadi. Kemudian ad-da'awil farighah ilman. Sekarang ini ilmu itu isinya cuma pengakuan-pengakuan kosong. Ngaku punya ilmu tapi kosong, surah wala hakikah. Ya cuma imamah, cuma pakai jubah tapi la ilim wala syai. Wala punya ilim wala syai. Hanya da'awi, pengakuan-pengakuan yang ada, tapi kosong, melompong. Kemudian menjilat sana sini dengan nifak, dengan membuat kebatilan-kebatilan, dengan mujamalah, pura-pura. Yang penting orang seneng,
Tapi pura-pura semuanya serba pura-pura. Ini terus terang sudah menjadi sebuah penyakit kita. Dan ini PR kita, pekerjaan rumah kita, khususnya para Alawiyin. Saya tertarik dengan kajian Sayyid Muhammad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Kan beliau mulazim Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Dalam kitabnya Jasadul Ummah, ketika berbicara tentang Jawami'ul Kalim, Nabi SAW itu diberi mukjizat, di antaranya Jawami'ul Kalim. Wakhtusira liyal kalamu ikhtisara. Jadi Nabi itu SAW kalau bersabda mukhtasar, singkat tapi padat, penuh makna. Ketika mengomentari hadis sabda Nabi SAW, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka lahu udwun tada'a bihi sairul jasadi bis-sahari wal humma. Ini hadis mengumpamakan orang mukmin itu, mereka itu dalam berkasih sayang antara yang satu dengan yang lain seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Ketika satu sakit, yang lain merasakan sakitnya. Kalau gigi kita sakit, kepala ikut sakit, mata nggak bisa tidur, badan ikut demam, semuanya merasakan sakit. Padahal yang sakit cuma gigi. Begitulah orang mukmin. Yang lain sakit, maka yang sisanya pun ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan penderitaannya. Itu orang mukmin. Artinya di sini apa? Ada satu ternyata penjelasan yang lebih mendalam dari beliau tentang hadis ini. Berarti umat ini, orang mukmin dari umat ini diumpamakan seperti jasad. Seperti apa? Jasad. Kamathalil jasad. Al-ummah hiyal jasad. Umat ini seperti jasad. Nah, di dalam jasad itu ada banyak, ada dimag, ada otak, ada jawarih, ada anggota tubuh, ada urat dan seterusnya. Kemudian ada ruh. Ada ruh, karena kalau jasad tanpa ruh la qimata lahu. Maka dia akan jadi seperti bangkai, enggak ada harganya. Apa atau siapa ruh itu? Ruhnya jasad itu adalah huwal habibul a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ruhnya. Maka sepanjang jasad itu masih terus kuat hubungannya dengan ruh itu, dalam ta'limnya, dalam menyebarkan syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mempelajari sejarah-sejarahnya, dalam memperbanyak salawat dan salam kepadanya, maka jasad itu akan terus hidup. Kalau orang jasad ketika berpisah dengan roh itu kan mati. Orang mati itu kan artinya rohnya sudah berpisah dengan jasadnya, cuman tinggal jasadnya. Maka kalau kita pisah dengan Nabi Muhammad SAW, kita ini ibarat orang yang mati. Jasadnya kita tanpa roh. Makanya orang tidur itu ibarat simulasinya mati. Latihan mati itu dengan tidur. Ketika seseorang itu tidur, maka sa'idar ruh ila makanihi wa mautinihi. Roh itu akan naik ke tempatnya, tidak menyertai jasad tersebut. Maka kata beliau, begitu juga saat ini kita melihat umat yang seperti jasad ini sedang tertidur, sehingga rohnya tidak ikut.
Orang itu kalau tidur, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Ketika misalnya ada nyamuk menggigit dia nggak bisa mau mukul nyamuk. Kenapa? Karena dia tertidur. Ketika dia tidur, ada kotoran jatuh menimpa dia, ada najis yang jatuh, dia nggak bisa membersihkan. Wong dia tidur kok. Umat ini juga begitu. Falamma namat hadhil ummah, maka ketika umat ini sedang tertidur, tatawala alaihim al-yahud wal kuffar, mereka diserang orang Yahudi, diserang orang-orang kafir, diserang musuh-musuh Islam. Kita nggak bisa bela diri, wong kita tidur kok. Tapi kalau kita bangun, fa idza staiqadat, maka mereka musuh-musuh Islam itu harabu hurubal fa'ri idza ra'al insan. Mereka akan lari terbirit-birit seperti tikus yang lari ketika melihat orang. Jadi kita harus bangun, umat ini harus bangun. Kalau tidak bangun, lihat sekarang bagaimana agama dilecehkan. Itu sudah biasa. Perkawinan lintas agama sudah terjadi, dianggap itu sesuatu yang lazim, biasa, syai' adi. Di mana-mana itu terjadi, kita pelecehan, tapi umatnya tidur. Jadi kita ini diserang tapi nggak bisa bela diri. Kemudian jangan lupa, selain ruh ada qalb, ada hati. Apa hati itu? Hati itu, kalau Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, seluruh tubuh akan baik. Tapi kalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan rusak, yaitu hati. Waqad qala ba'dul ulama qalbu hadhil ummah hum ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian ulama, hatinya umat ini adalah ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi, kerabatnya Nabi, para alawiyin, ahlul bait, itrahnya Nabi. Kita ini hatinya umat, maka kita harus menjaga, karena yang menentukan itu hati. Baik buruknya umat ini tergantung hatinya umat ini. Hatinya ya kita ini ahlul bait ini hatinya. Maka ittaqullah fi ummati jaddikum. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga umatnya kakek Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fabi harakatikum harakatuhu wa bi afiyatikum afiyatuh wa bi maradikum maraduh. Dengan geraknya kita, gerakan kita itu akan menentukan geraknya umat ini. Sehatnya kita akan menentukan sehatnya umat ini. Sakitnya kita akan menentukan sakitnya umat ini. Jadi kita adalah huwal qalb. Kita adalah hatinya umat ini. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Maka sebenarnya kalau kita mau merenung hadis Nabi SAW yang berbunyi, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamu alaihim wa ta'allamu minhum wa ta'allamu minhum wa la tu'allimuhum. Dahulukan orang-orang Quraisy, jangan mendahului mereka. Belajarlah dari mereka, jangan kalian ajari mereka.
ini hadis harusnya menjadi cambuk buat kita. Ini cambuk buat kita, ini sindiran buat kita juga. Lah kita mau ngajari orang kalau kita nggak punya ilmu, kalau kita bodoh terus apa yang mau kita ajarkan? Bukankah ilmu itu bagian daripada thariqah salaf kita yang dirangkum oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi? Ilmu ada di urutan pertama, kemudian amal, kemudian khauf, kemudian wara', kemudian zuhud, dan seterusnya. Ikhlas itu thariqah kita. Thariqatu as-sadah al-Ba'alawi yang dirangkum oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Maka fal ilmu adalah afdalu masdana bihir rijalu in zayyanuhu bi adabin wa akhlaqi. Ilmu itu adalah perhiasan yang paling baik yang kita kenakan, dengan catatan kalau ilmu itu kita perindah dengan akhlak, dengan adab, dengan tata krama yang baik. Nah, itulah thariqah kita yang juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa ada wa akhlaqun wa kathratu awradi. Thariqah kita itu dirangkum dalam 3 hal. Amal yang bersih dari semua penyakit, amal yang bersih dari semua penyakit, dan kemudian ilmu, kemudian akhlak, kemudian memperbanyak wirid dan zikir. Itulah ajaran para leluhur kita, para salaf kita. Maka kenali leluhur Anda, kenali salaf Anda, maka dengan begitu Anda bisa meneladani mereka. Man tafa' bi ahli, man tafa' bi ahli illa man ala nahjihim sar min haitsu saru waqtafa tilkal athar. Percuma kalau kita cuma hadir haul, kita baca manakibnya Habib fulan, Imam fulan. Tapi kalau kita nggak jalan di jalannya mereka, kita nggak bisa intifa, nggak bisa mengambil manfaat. Jadi ini yang saya kira perlu menjadi perhatian khusus, terutama bagi para pemuda syabab alawiyin yang hadir malam hari ini. Demikian, wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.